warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas soal tryout kelas 9 10, yaitu tryout kedua, ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Di sini bersama Kak Aji ya, kita langsung saja mulai untuk pembahasan nomor 1. Nah, nomor 1, bentuk sederhana dari pecahan berikut. Oke, kira-kira yang mana ya? Nah, caranya adalah kita merasionalkan pecahan ini, gitu ya. Nah, dari 2025 dibagi akar 20 dikurangi akar 5. Kalau kita lihat sekilas, jawabannya pasti negatif ya, karena untuk yang pembilangnya 2025 itu adalah positif, sedangkan yang penyebutnya adalah negatif. Nah, dengan cara kita rasionalkan, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita ingat dulu kalau ada sifat A ditambah B dikali A dikurangi B, gitu ya. Jadi kita ingat sifat dari A ditambah B, kemudian dikali dengan A dikurangi B. Itu sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Sedangkan kalau di sini penyebutnya adalah akar, gitu ya. Jadi kalau kita gunakan sifat akarnya, akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurangi akar B itu sama dengan akar A kuadrat atau A dikurangi B. Gitu ya. Nah, makanya kita dikalikan dengan akar 20 ditambah akar 25 dibagi akar 20 tambah akar 25. Nilainya ini sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita kalikan, tidak akan mengubah hasil. Ini ya. Nah, ini tetap sama dengan 1. Berapapun bilangannya kalau dikali 1 tetap tetap bilangan itu sendiri. Sehingga kalau kita kalikan, oke ya. Bentar. Oke. Kalau kita lanjutkan, untuk 2025 dikali akar 20 ditambah akar 25 dibagi, nah, penyebutnya berubah. Akarnya hilang, menjadi 20 dikurangi 25. Jadi kita dapatkan 2025 dibagi negatif 5 itu adalah negatif 405. Gitu ya. Ya, jadi 2025 dibagi dengan negatif 5 itu ketemunya negatif 405. Oke. Kemudian nanti dikalikan dengan akar 20 ditambah akar 25. Akar 25 itu 5 ya. Sedangkan akar 20, 2 akar 5. Nah, kalau kita kalikan hasilnya negatif 810 akar 5 dikurangi 2025. Nah, kita lihat di jawaban, hati-hati di jawaban ternyata tidak ada. Maka jawabannya yang E. Tidak ada jawaban yang tepat ya, atau tidak ada jawaban yang benar. Selanjutnya, di nomor 2. Oke. Nah, ini cukup mudah ya. Hasil dari 2x dikurangi 4 dikali x ditambah 7. Kita bisa buat tabel ya. Nah, 2x dikurangi 4 dengan x ditambah 7. Kita kalikan ya. Jadi 2x dikali x itu adalah 2x kuadrat. Nah, kita kalikan 2x dikali x adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 7 adalah 14x. Negatif 4 dikali x negatif 4x. Negatif 4 dikali 7 negatif 28. Tinggal kita jumlahkan semuanya. Gitu ya. Jadi 2x kuadrat ditambah 10x dikurangi 28. Jawabannya yang C. Baik. Mudah ya. Selanjutnya untuk nomor 3. Oke. Hasil dari 111 ditambah 222 ditambah 333 sampai 999, hasilnya adalah K dikali P dikali M. Ada catatan di sini di mana P merupakan bilangan prima, M merupakan bilangan prima terbesar yang mungkin, dan K adalah bilangan kubik atau bilangan pangkat 3.
Itu ya. Akan nilai K dikurangi P ditambah M. Baik. Kalau kita hitung dulu, 111 ditambah 222 ditambah 333 sampai 999, itu kita sederhanakan menjadi 111 dikali 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 9. Atau sama dengan 111 kali 45. Itu ya. Nah, 111 itu adalah 3 dikali 37. 45 adalah 3 dikali 3 pangkat 3 pangkat 2 dikali 5 atau 9 kali 5 gitu ya. Sedangkan kalau kita sederhanakan maka 3 pangkat 3 dikali 5 dikali 37. Oke, di mana P merupakan bilangan prima, kemudian M merupakan bilangan prima terbesar. Nah, di sini ada dua bilangan prima yaitu 5 dan 37. Berdasarkan syaratnya berarti K-nya adalah, karena K-nya adalah bilangan kubik, yang bilangan kubik di sini hanya 27 ya, atau 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat 3 ini tadi K, P-nya adalah bilangan prima dan M-nya bilangan prima terbesar. Jadi dari 5 dan 37, 37-nya adalah, maaf, 37-nya adalah M ya. Oke. 37-nya adalah M dan 5-nya adalah P. Sehingga kalau kita hitung, K dikurangi P ditambah M adalah 59. Jawabannya yang C. Selanjutnya, untuk nomor 4, diketahui P adalah besar sudut pada segi 6 beraturan. P adalah besar sudut pada segi 6 beraturan. Dan Q adalah besar sudut pada segi 5 beraturan. P dan Q itu masing-masing sudutnya ya, setiap sudut. Maka sisa dari P dikurangi Q merupakan kelipatan dari berapa? Oke, kita cek P-nya adalah, oke, kita lihat sifatnya dulu ya. Untuk sifat mencari, apa namanya, sifat mencari besar setiap sudut ya. Besar setiap sudut adalah N dikurangi 2 dikali 180. Ini untuk N dikurangi 2 dikali 180, ini adalah total sudut yang ada pada segi N. Kalau kita mencari setiap sudut adalah kita bagi dengan N. Jadi kalau segi 6, masing-masing sudutnya itu P, 6 dikurangi 2 dikali 180 dibagi 6 adalah 120, dan Q adalah 108. Ini untuk soal kita ralat ya, tidak ada sisa dari, alias maka P dikurangi Q merupakan kelipatan dari berapa, begitu ya. Oke, selanjutnya P dikurangi Q. Nah, P-nya 120, Q-nya 108. Maka P dikurangi Q adalah kelipatan 6. Oke, mudah ya. 1 sampai 4. Selanjutnya untuk nomor 5. Nah, banyak rute yang dapat ditempuh gitu ya. Dari B ke A. Dengan cara jalannya hanya boleh ke kiri dan ke atas. Kita gambar dulu rute dari B ke A. Dari B ke kiri ada satu ya. Kita jalankan ke kiri ada satu, ke kiri lagi satu, satu, dan satu. Oke ya. Artinya dari B ke titik yang sebelahnya itu, di titik yang bawah ini hanya satu cara. Kemudian ke sebelahnya lagi hanya satu cara, yaitu satu garis ya. Oke. Sedangkan untuk B ke atas, yang titik atas ini juga hanya satu, yaitu langsung ke atas ya. Nah, kemudian untuk B ke titik yang ada di seberangnya sini, itu adalah jalan dari kanan dan dari bawah. Dari kanan ada satu, dari bawah ada satu, maka dari seberangnya B itu secara diagonal ada dua.
Sama sebelah kirinya juga dari bawahnya ada satu, dari kanannya ada dua, maka kita tinggal jumlahkan saja. Satu tambah dua, tiga. Sebelah kirinya juga satu tambah tiga, empat. Sebelah kirinya juga satu tambah empat, lima. Di atasnya dua karena hanya dari bawah, maka lanjut dua. Di sebelah kirinya dua, ya. Dari kiri, dari kanan ada dua, dari bawah ada tiga, maka ada lima ya. Sebelah kirinya lagi 4 ditambah 5 9. Sebelah kirinya lagi 14. Di atas 5 tetap 5. Sebelah kirinya 5 dan di atasnya 9 ada 14. Sebelah kirinya 14 28. Di atasnya 14, sampingnya A ya, tetap 14. Dan di titik A adalah dari kanan 14, dari bawah 28. Kalau dijumlah 42. Jadi banyak rutenya adalah 42. Selanjutnya ke nomor 6. Berapakah penjumlahan semua faktor positif dari 2025? Nah, di sini harus ada tipsnya ya. Kalau kalian sedang kompetisi di tahun itu, kalian harus yang pertama hafalkan faktorisasi prima dari tahun itu, hafalkan faktor primanya juga. Nah, dengan demikian kalian bisa mengerjakan soal-soal yang seperti ini itu dengan mudah. Nah, 2025 itu sebenarnya adalah 45 pangkat 2 ya. Oke. Jadi di sini ada cara satu. Berarti kalau ada cara satu pasti ada cara dua. Ya, kita catatan dulu. Catatan 2025 itu kalian harus ingat dia adalah 45 pangkat 2. Oke ya. Nah, cara satu adalah menulis semua faktor positif dari 2025. Ya, itu cara manual ya. Faktor-faktor positif dari 2025 adalah 1, 3, 5, 9, dan seterusnya sampai 2025. Jadi, kalau kita hitung, kita jumlahkan faktor positifnya adalah 3751. Nah, kalau ada cara satu, maka ada cara yang lain. Entah cara dua, cara tiga, atau berapa ya. Kita cek untuk cara dua, yang jelas. Nah, perhatikan bahwa 2025 itu adalah 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Gitu ya, atau 45 pangkat 2. Nah, jumlah semua faktor positifnya adalah kita berjalan dari 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 2. Gitu ya. Kita notice 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 2. Apa yang dinotis? Nah, kita jumlahkan menurun. 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Kemudian dikali dengan 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, 5 pangkat 0. Kalau ada faktorisasi yang lain atau kita kalikan dengan bilangan prima dengan pangkat yang lainnya gitu ya. Nanti kita kalikan lagi dengan pola yang sama. Oke, jadi sama dengan 121 dikali 31. Hasilnya sama, 3751. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Jika ABCD adalah sebuah persegi, ya, ABCD adalah persegi dan segitiga ACE adalah segitiga sama sisi, maka besar sudut CDE ditambah AED. Yang pertama, ACE itu adalah segitiga sama sisi. Artinya AEC sama dengan ECA sama dengan CAE. Ya. Nah, di sini 60 ya. Oke. Yang Kak Haji kasih tanda ini besar sudutnya 60, warna merah. Selanjutnya AD sama dengan DC. Oke ya, AD sama dengan DC. Sehingga segitiga ADC itu adalah siku-siku. Gitu ya. ADC ini siku-siku ya. Alias untuk mencari sudut
DAC sama dengan DCA itu 45. Ya. Jadi DAC ini 45, kemudian DCA juga 45. Atau kalau kita tuliskan juga sudut EAD ini adalah 15 derajat, sudut ECD ini juga 15 derajat. Oke. Selanjutnya, sudut DCE itu 15 derajat ya. Oke. Sekarang segitiga AED, ya, segitiga AED itu kongruen dengan segitiga CED atau sama. Karena ACE adalah segitiga sama sisi, ya, maka AD sama dengan DC itu tadi ya, sudah. Nah, untuk sudut CDE, oke ya, sudutnya CDE ditambah sudutnya AED itu sama dengan sudut CDE ditambah sudut CED, gitu ya. Nah, berapa itu? Sama dengan 180 derajat dikurangi, ya, dikurangi DCE ya. Tadi DCE-nya adalah 15 derajat, ya. Oke. Ini dikurangi sudut DCE. Nah, DCE-nya tadi adalah 15 derajat. Oke ya. Jadi sudut CDE ditambah sudut AED adalah 165 derajat. Selanjutnya, di nomor 8. Nah, ini soal yang cukup sederhana ya. 1 ditambah 1 per A ditambah 1 per B tambah 1 per C menurun. Sama dengan 53/37. Nilai dari A dikurangi B kemudian ditambah dengan C. Nah, kita tuliskan dulu 53/37 itu adalah 1 ditambah 16/37. Oke ya. Nah, 16/37, ingat kalau ada bentuk seperti ini, bentar. Kalau ada bentuk seperti ini ya, eh, contohnya A, itu kan sama dengan 1 per A. Begitu ya. Kalau misalkan ada bentuk M per N, itu kita bisa tuliskan 1 per N dibagi N. Ya, sifatnya begitu. Maka 16/37 itu kita bisa tuliskan 1/37/16. Nah, 37/16 itu adalah 2 ditambah 5/16. Kembali lagi, 5/16 itu bisa kita tuliskan 1/16/5. Sedangkan 16/5 itu adalah 3/1/5 ya. 3 ditambah 1/5. Oke ya. Nah, kita tahu di sini berarti karena bentuknya sudah seperti pada soal, maka A-nya ini adalah 2. Ini A ya. 2. B-nya adalah 3. Dan C-nya adalah 5. Oke. Maaf, B-nya adalah 3. Sebentar. Ini B. Oke. Jadi nilai A, B, sama C adalah 2, 3, dan 5. Kalau A dikurangi B itu -1 ditambah 5, maka A dikurangi B tambah C sama dengan 4. Jawabannya yang C. Gitu ya. Selanjutnya di nomor 9. Nah, diketahui 45 pangkat K sama dengan 72. 72 pangkat M sama dengan 145. Maaf, 175. 175 pangkat N sama dengan 625. Dan 625 pangkat R sama dengan 2025. Nah, di sini kalian jangan eh, pusing dengan K-nya berapa, M-nya berapa, N-nya berapa, R-nya berapa. Karena itu pasti susah nanti. Kita pakai logaritma.
Nah, tapi kita tidak perlu logaritma di sini. Ingat, kalau ada sifat eh, A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu adalah A pangkat M dikali N. Kenapa demikian? Karena kita diminta untuk mencari 45 dikali K kali M kali N kali R. Nah, di situ sudah ada clue-nya. Kita perhatikan dulu. Nah, 2025 itu kan sama dengan 625 pangkat R. Sedangkan 625 sendiri ini adalah 175 pangkat N ya. Oke. Nah, 175 itu adalah 72 pangkat M. Begitu ya. Sedangkan 72-nya sendiri adalah 45 pangkat K. Artinya kalau 45 pangkat K kemudian dipangkatkan M lagi, dipangkatkan lagi dengan N, lalu terakhir dipangkatkan dengan R, itu sama dengan 45 pangkat K kali M kali N kali R. Nah, ingat tadi di awal-awal ya, 2025 adalah 45 pangkat 2. Sehingga K kali M kali N kali R itu sama dengan 2. Ingat di soal itu adalah 45 dikali ya, bukan dipangkat. Maka jawabannya adalah 45 dikali 2 sama dengan 90. Jawabannya yang C. Sampai sini paham ya? Mudah. Kita lanjutkan ke nomor 10. Terakhir. Nah, ini juga sama nih caranya. Sama seperti nomor 1 tadi ya. Nah, kita bisa buatkan tabel. Gitu ya. Kita buatkan tabel dulu sebentar. Oke. Kita bisa tuliskan 2x pangkat 3 itu adalah 2x pangkat 3 dikurangi dengan 6x pangkat 2 ditambah dengan 4x dikurangi dengan 2. Kemudian yang dikurangi dengan 4x pangkat 2 ditambah 5 itu adalah dikurangi dengan 4x pangkat 2 dikurangi dengan 20. Jadi kalau kita mau buatkan tabelnya, kita coba tabel ke bawah ya. 2x pangkat 3. Oke. Kemudian ada lagi dengan negatif 6x pangkat 2. Oh, maaf. Ini kita hanya perlu mengurangi saja ya. Kalau dikurangi artinya kita tidak perlu tabel. Sebentar. Oke. Kalau dikurangi ya, kita hanya perlu kita kurangi saja ya. 2x pangkat 3 tidak ada pengurangan, jadi tetap 2x pangkat 3. Negatif 6x pangkat 2 dikurangi dengan negatif 4x pangkat 2, maka dikurangi 10x pangkat 2. 4x tidak ada pengurangannya ya, jadi tetap 4x. Negatif 2 dikurangi 20 dikurangi 22. Maka jawabannya adalah yang E. Hanya dikurangi saja. Begitu ya. Nah, tidak ada yang susah, hanya perlu teliti, hati-hati untuk pilihannya untuk adik-adik. Jangan sampai salah, karena kalau soal pilihan ganda pasti ada saja jawaban-jawaban yang menjebak. Gitu. Oke, begitu dari Kak Aji untuk pembahasan tryout part 2 yang nomor 1 sampai 10. Ya, terima kasih sudah mau menonton video YouTube dari KPM Surabaya. Semoga bermanfaat. Ditunggu untuk pembahasan tryout yang kedua, yaitu dari 11 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.